Aku dijodohkan dengan pria kaya raya oleh tanteku. Saat malam pertama aku syok. Halo Bunda, apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Ternyata ini alasannya. Hari ini seharusnya menjadi hari yang paling membahagiakan bagi seorang wanita. Tapi bagiku, ini adalah hari di mana aku kehilangan kendali atas hidupku. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Gaun pengantin putih dengan detail renda yang indah membalut tubuhku dengan sempurna, tetapi rasanya seperti belenggu yang menyesakkan. Wajahku dihiasi riasan lembut, tetapi sorot mataku kosong. Aku duduk di dalam kamar pengantin, menunggu waktu untuk keluar dan mengucapkan janji suci di depan banyak orang, janji yang tidak pernah ingin kuucapkan. Dinda, kamu sudah siap? Suara tanteku terdengar dari balik pintu. Aku menelan ludah. Ingin rasanya aku berteriak bahwa aku tidak siap, bahwa aku tidak ingin melakukan ini. Tetapi aku tahu, kata-kataku tidak akan ada artinya. Aku sudah mencoba melawan, mencoba menolak, tetapi tidak ada gunanya. Tanteku dan omku begitu ngotot menjodohkanku dengan pria yang bahkan tidak pernah ku kenal sebelumnya. Dave, seorang pria dari keluarga kaya raya. Orang asing yang akan menjadi suamiku dalam hitungan menit. Aku berdiri, menarik napas panjang, lalu melangkah keluar dari kamar. Tanteku tersenyum puas melihatku dalam balutan gaun pengantin. Kamu cantik sekali, nak. Percayalah, ini semua demi kebaikanmu. Kebaikanku? Aku ingin tertawa. Sejak kapan hidupku diatur orang lain demi kebaikanku? Aku berjalan menuju pelaminan dengan langkah yang terasa berat. Di ujung sana, berdiri seorang pria dengan jas hitam yang tampak begitu elegan. Wajahnya tampan, nyaris sempurna, tetapi ekspresi di wajahnya sama kosongnya denganku. Dave, aku bisa merasakan hawa dingin dari tatapannya, seolah dia ingin berada di mana saja selain di sini. Dia bahkan tidak berpura-pura untuk tersenyum. Dari matanya, aku tahu satu hal, aku bukan satu-satunya yang dipaksa dalam pernikahan ini. Aku berdiri di sampingnya, dan saat prosesi pernikahan dimulai, aku hanya bisa mendengar suara pembawa acara seakan jauh dari telingaku. Saya nikahkan dan kawinkan. Aku menggigit bibir. Dengan mas kawin. Tanganku gemetar di balik buket bunga yang kugenggam erat. Apa kau menerima? Aku menoleh ke arah David. Dia menatap lurus ke depan, rahangnya mengeras, sebelum akhirnya suara beratnya terdengar, saya terima. Dan kini giliranku. Aku ingin menolak, ingin berteriak bahwa aku tidak ingin menikah dengan pria ini. Tetapi aku tahu, jika aku menolak, aku akan membuat om dan tanteku marah, aku akan dianggap sebagai anak yang tidak tahu diri. Aku memejamkan mata, menguatkan hati, lalu berkata dengan suara yang hampir tak terdengar. Saya terima. Aku resmi menjadi istri pria yang bahkan tidak mengenalku. Setelah akad selesai, aku merasa seluruh tubuhku semakin berat. Aku tidak ingin berada di sini, tetapi aku harus bertahan. Aku menatap David yang bahkan tidak sekalipun menoleh ke arahku setelah prosesi selesai. Seakan aku tidak ada. Aku ingin tertawa dalam kepedihan. Menikah tanpa cinta, tanpa mengenal pasangan, tanpa tahu alasan perjodohan ini. Aku tahu, ini adalah awal dari kehidupan yang tidak akan mudah. Dan aku tidak bisa membayangkan seperti apa neraka yang menungguku setelah ini. Aku duduk di dalam mobil dengan tangan yang terkepal di atas pangkuanku. Sepanjang perjalanan menuju rumah baru, rumah yang kini akan kutempati bersama suami asingku, aku tidak berkata apa-apa. Begitu pula David. Dia duduk di sebelahku dengan ekspresi datar, matanya menatap keluar jendela seolah lebih tertarik pada pemandangan malam kota daripada keberadaanku. Suasana di dalam mobil begitu sunyi, hanya terdengar suara deru mesin dan napas kami yang berat.
Aku tidak tahu harus berkata apa, dan aku yakin dia pun sama. Apa yang bisa dibicarakan oleh dua orang yang baru saja terikat dalam pernikahan yang dipaksakan? Aku ingin menanyakan banyak hal. Kenapa dia tidak menolak pernikahan ini? Apa dia juga dipaksa seperti aku? Tapi melihat bagaimana dia sama sekali tidak menunjukkan ketertarikan untuk berbicara denganku, aku memilih diam. Begitu mobil berhenti di depan sebuah rumah besar, aku menelan ludah. Aku sudah tahu bahwa keluarga David kaya, tetapi melihat rumah ini secara langsung membuatku benar-benar menyadari jurang perbedaan di antara kami. Rumah ini lebih pantas disebut sebagai sebuah mansion, megah, besar, dan terlihat dingin. Tak ada kesan hangat yang biasanya tergambar dalam sebuah rumah. Aku merasa kecil di sini, seolah aku adalah tamu yang tidak diundang. David turun tanpa menunggu atau bahkan menawarkan bantuan untukku. Aku menggigit bibir, menahan rasa perih yang muncul di dada. Aku tahu dia tidak menyukaiku, tetapi sikap acuh tak acuhnya ini benar-benar menusuk. Aku akhirnya turun sendiri, menyeret gaun yang terasa semakin berat. Aku berjalan pelan melewati pintu besar yang dibukakan oleh seorang pelayan. Rumah ini begitu luas, dengan lantai marmer yang mengilap dan lampu kristal yang menggantung di langit-langit. Setiap sudutnya menampilkan kemewahan, tetapi tidak ada satupun yang terasa nyaman bagiku. Kamarmu di lantai atas, suara David terdengar untuk pertama kalinya sejak kami meninggalkan tempat pernikahan. Aku menoleh ke arahnya, tetapi dia tidak menatapku. Dia hanya menunjuk ke arah tangga dengan ekspresi datar. Kamar kita terpisah. Aku tidak ingin ada yang mengira pernikahan ini nyata. Aku tertegun mendengar kata-katanya. Maksudmu? David akhirnya menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku bisa melihat sorot tajam di matanya. Pernikahan ini hanya formalitas. Aku tidak menganggapmu sebagai istriku, dan aku harap kau juga tidak menganggapku sebagai suamimu. Jantungku mencelos. Aku sudah tahu bahwa pernikahan ini tidak didasarkan pada cinta, tetapi mendengar langsung dari mulutnya bahwa aku sama sekali tidak dianggap benar-benar membuatku terluka. Aku menelan ludah, berusaha menahan air mata yang tiba-tiba menggenang. Aku tidak akan menangis di depannya. Aku tidak akan menunjukkan kelemahanku. Tanpa berkata apa-apa, aku melangkah menaiki tangga, mengikuti petunjuknya. Di dalam hatiku, aku merasa seolah sedang memasuki penjara. Rumah besar ini bukan tempat yang akan memberiku kebahagiaan. Ini adalah tempat di mana aku akan menghabiskan hari-hariku bersama seseorang yang bahkan tidak ingin kehadiranku. Saat aku masuk ke dalam kamar yang telah disiapkan untukku, aku menutup pintu dan bersandar di belakangnya, menghela napas panjang. Kamar ini luas, lebih besar dari ruang tamu rumahku dulu. Kasur king size dengan spray putih bersih berada di tengah ruangan, sementara tirai panjang bergelombang menutupi jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Tapi meskipun kamar ini indah, aku tidak merasakan kehangatan sama sekali. Aku berjalan pelan menuju tempat tidur dan duduk di tepinya. Gaun pengantin yang masih kukenakan terasa begitu berat, seakan mengingatkanku pada beban yang kini harus kupikul. Aku menatap jari manisku, di mana cincin emas yang dipasangkan padaku tadi siang masih melingkar. Aku mengusapnya perlahan, lalu tersenyum miris. Aku menikah dengan pria yang bahkan tidak mau mengakuiku sebagai istrinya. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, membiarkan semua emosi yang selama ini kutekan keluar. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berakhir seperti ini. Aku ingin memiliki pernikahan yang bahagia dengan seseorang yang mencintaiku dan yang juga kucintai. Aku ingin memiliki rumah yang hangat, bukan rumah besar yang terasa seperti museum tanpa jiwa. Aku menangis dalam diam, tidak ingin siapapun mendengar. Karena di rumah ini, aku tahu, aku hanya sendirian. Malam itu, aku tidak bisa tidur.
Aku hanya berbaring di tempat tidur besar yang terasa begitu asing, menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang berantakan. Sudah beberapa hari sejak pernikahan itu, dan aku mulai terbiasa dengan rutinitas dingin di rumah ini. Aku dan David jarang berbicara. Jikapun terpaksa bertemu di meja makan, suasana selalu dipenuhi keheningan. Tak ada sapaan hangat, tak ada tawa, hanya dua orang asing yang terjebak dalam satu rumah. Aku menghela napas panjang dan berguling ke sisi lain tempat tidur. Rasanya percuma mencoba tidur ketika pikiranku masih penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Mengapa Om dan Tanteku begitu ngotot menjodohkanku? Mengapa keluarga David menerima pernikahan ini jika jelas-jelas dia sendiri tidak menginginkannya? Ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang belum aku ketahui. Pikiranku terus berputar sampai aku mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Aku langsung menegang. Jam di dinding menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku tahu ada beberapa pelayan di rumah ini, tapi kenapa ada yang berjalan malam-malam begini? Rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Aku bangun perlahan, menarik selimut ke samping, lalu berdiri dan berjalan menuju pintu. Aku menempelkan telingaku ke pintu, mencoba mendengar lebih jelas. Suara langkah kaki itu berhenti, lalu diikuti suara pintu lain yang terbuka. Aku menahan napas ketika suara David terdengar dari balik pintu. Ayah, sampai kapan aku harus terus bertahan seperti ini? Aku langsung tertegun. Jantungku berdetak lebih cepat. Dia sedang berbicara dengan ayahnya? David, kau tahu ini satu-satunya cara. Kau harus bertahan. Suara seorang pria yang lebih berat dan berwibawa terdengar. Aku mengenali suara itu sebagai suara ayah mertua, pria yang bahkan belum pernah berbicara langsung denganku sejak pernikahan. David menghela napas kasar. Tapi ini tidak adil. Kenapa aku yang harus dikorbankan? Ini bukan salahku. Aku menggigit bibir, menekan dada yang tiba-tiba terasa sesak. Kau pikir ini salahku? Lanjut David, suaranya terdengar penuh kemarahan. Kenapa aku yang harus menikahi gadis itu? Kenapa aku yang harus menanggung semua ini, sementara yang sebenarnya bersalah adalah ayah? Darahku seakan berhenti mengalir. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan napas agar tidak bersuara. Ayah yang menabrak orang tuanya, ayah yang menyebabkan mereka meninggal, tapi kenapa aku yang harus menanggung akibatnya? Duniaku langsung runtuh. Lututku melemas, dan aku harus berpegangan pada gagang pintu agar tidak jatuh. Napasku memburu, dada terasa seperti dihantam oleh sesuatu yang sangat kuat. Aku ingin berpikir bahwa aku salah dengar, bahwa ini hanya mimpi buruk, tetapi suara David terus menggema di kepalaku. Ayahnya yang menabrak orang tuaku? Aku menutup mata, mencoba mengendalikan gejolak emosi yang meledak-ledak di dalam dadaku. Aku mengingat hari di mana aku kehilangan kedua orang tuaku. Aku masih kecil saat itu, tetapi aku ingat jelas suara sirene ambulans, jeritan orang-orang di sekitar, dan darah yang menggenang di jalan. Aku ingat rasa sakitnya kehilangan mereka dalam sekejap mata. Aku dibesarkan oleh Om dan Tanteku setelah itu, tetapi mereka tidak pernah memberitahuku siapa pelakunya. Mereka hanya bilang bahwa orang yang menabrak kedua orang tuaku melarikan diri, dan aku tidak pernah tahu siapa dia. Dan sekarang, aku tahu. Bukan hanya aku tidak mendapatkan keadilan, tetapi aku justru dipaksa menikah dengan putra dari orang yang telah menghancurkan hidupku. Aku ingin marah. Aku ingin membuka pintu itu dan berteriak pada David dan ayahnya, menuntut jawaban atas semua kebohongan ini. Tapi aku tahu, aku tidak bisa bertindak gegabah. Aku butuh lebih banyak kepastian. Aku butuh bukti yang lebih kuat sebelum aku menuntut keadilan. Dengan tangan gemetar, aku perlahan menjauh dari pintu dan kembali ke tempat tidur. Aku duduk di tepinya, menatap kosong ke lantai.
Dadaku masih naik turun dengan cepat, kepalaku dipenuhi berbagai pikiran yang berserakan. Aku merasa seperti makhluk bodoh yang selama ini hidup dalam kebohongan. Aku pikir aku hanya korban perjodohan, tetapi ternyata aku lebih dari itu. Aku hanyalah alat bagi mereka. Pernikahan ini bukan demi kebahagiaanku, bukan demi masa depanku, ini hanya bentuk pertanggungjawaban mereka. Aku mengusap wajah dengan kedua tangan, mencoba mengendalikan emosi yang meluap-luap. Ini tidak akan berakhir seperti ini. Aku tidak akan tinggal diam dan menerima semuanya begitu saja. Jika mereka berpikir bisa mempermainkanku seperti boneka, mereka salah besar. Aku akan mencari tahu semuanya. Aku akan mengungkap kebohongan yang mereka sembunyikan. Dan aku akan memastikan mereka membayar harga atas apa yang telah mereka lakukan. Sejak malam itu, dunia yang kukenal runtuh begitu saja. Aku menjalani hari-hariku di rumah besar ini dengan perasaan hampa. Setiap sudut ruangan terasa lebih dingin dari biasanya, dan keheningan yang dulu hanya terasa tidak nyaman kini berubah menjadi siksaan. Aku sudah tahu alasanku dijodohkan dengan David, dan setiap kali aku melihatnya, ada bara kemarahan yang menyala di dalam dadaku. Aku ingin menghadapinya. Aku ingin bertanya langsung, ingin mendengar pengakuan dari mulutnya sendiri. Tetapi setiap kali aku berusaha mengumpulkan keberanian, aku teringat ekspresinya malam itu, penuh kemarahan, penuh kebencian terhadap keadaan yang memaksa kami menikah. Dan itu membuatku sadar bahwa dia pun korban dalam skenario ini. Namun, apakah itu cukup untuk membenarkan segalanya? Tidak. Aku tidak bisa begitu saja menerima keadaan ini. Aku butuh jawaban lebih dari sekadar percakapan yang kudengar di balik pintu. Aku ingin tahu semuanya, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Jadi aku mulai mencari tahu sendiri. Di siang yang sunyi, ketika David pergi entah kemana dan rumah ini hanya dipenuhi oleh beberapa pelayan yang sibuk dengan pekerjaan mereka, aku memberanikan diri untuk masuk ke ruang kerja ayah mertuaku. Aku tahu ini berbahaya, tapi aku tidak peduli. Aku harus menemukan sesuatu, apapun yang bisa membuktikan bahwa mereka telah menyembunyikan kebenaran ini dariku. Pintu ruang kerja tidak dikunci, dan aku masuk dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang melihatku. Ruangan ini dipenuhi rak buku besar, meja kayu mahoni yang tertata rapi, dan beberapa bingkai foto yang menunjukkan betapa berpengaruhnya keluarga ini. Aku berjalan ke arah meja, jari-jari gemetar saat aku mulai membuka beberapa laci. Kebanyakan berisi dokumen bisnis, laporan keuangan, dan surat-surat penting lainnya. Aku hampir menyerah ketika akhirnya aku menemukan sebuah map berwarna coklat tua di sudut laci paling bawah. Aku menariknya keluar, membuka isinya dengan napas tertahan. Dan di sanalah aku menemukan jawaban yang selama ini kucari. Sebuah laporan polisi. Tanggalnya mencocokkan dengan hari di mana kedua orang tuaku meninggal. Tanganku gemetar saat aku membaca isi laporan itu, setiap kata terasa seperti pisau yang mengiris hatiku. Kecelakaan itu terjadi di jalan raya utama. Sebuah mobil mewah melaju dengan kecepatan tinggi, kehilangan kendali, dan menabrak dua orang pejalan kaki, orang tuaku. Pelaku sempat diamankan tetapi tidak pernah masuk ke dalam tahanan karena adanya kesepakatan damai dengan keluarga korban. Kesepakatan damai? Aku menggigit bibir, menahan amarah yang mulai membakar dadaku. Aku tidak pernah tahu ada kesepakatan semacam itu. Aku tidak pernah diberi kesempatan untuk berbicara, untuk menuntut keadilan. Aku hanya seorang anak kecil yang kehilangan segalanya dalam semalam, sementara keluarga ini dengan mudahnya menyelesaikan segalanya dengan uang dan kekuasaan mereka. Tapi yang lebih menghancurkan lagi adalah lembaran di bagian belakang laporan itu. Sebuah tanda tangan. Tanda tangan omku. Tanganku langsung mengepal. Jadi mereka tahu.
Om dan tanteku tahu siapa yang telah membunuh kedua orang tuaku, tetapi mereka tidak pernah memberitahuku. Sebaliknya, mereka justru menyerahkanku ke dalam keluarga ini, menikahkanku dengan putra dari pria yang telah menghancurkan hidupku. Aku merasakan napasku memburu, kepalaku pening seolah ruangan ini mulai berputar. Ini bukan hanya tentang perjodohan. Ini bukan hanya tentang David dan pernikahan tanpa cinta. Ini adalah pengkhianatan terbesar dalam hidupku. Aku menggigit bibir hingga terasa perih, mencoba menahan air mata yang menggenang. Tidak, aku tidak akan menangis. Aku tidak akan membiarkan mereka menang lagi. Jika mereka berpikir bahwa aku akan menerima ini begitu saja, mereka salah besar. Aku harus membuat mereka membayar. Aku harus memastikan bahwa keadilan yang mereka rampas dariku bertahun-tahun lalu akan kembali ke tanganku. Dengan tangan yang masih gemetar, aku menutup map itu dan mengembalikannya ke tempat semula. Aku tidak ingin meninggalkan jejak, tetapi aku sudah mengingat semua isi dokumen itu dengan baik. Aku berjalan keluar ruangan dengan langkah mantap, meskipun dadaku terasa sesak dan kemarahan masih membakar di dalam diriku. Aku tidak akan diam lagi. Ini adalah waktuku untuk bertindak. Sejak aku menemukan dokumen itu, setiap tatapan yang kuarahkan kepada David dan keluarganya terasa berbeda. Aku tidak lagi melihat mereka sebagai sekadar orang asing yang memaksaku masuk ke dalam kehidupan mereka. Sekarang, aku melihat mereka sebagai dalang dari semua penderitaan yang kualami. Aku tahu aku harus berhati-hati. Aku tidak bisa gegabah menunjukkan bahwa aku sudah tahu kebenarannya. Jika mereka tahu aku telah membaca dokumen itu, mereka pasti akan mencoba menutupi lebih dalam atau bahkan mencari cara untuk membuatku diam. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku harus bersabar. Tapi bersabar bukanlah hal yang mudah. Setiap kali aku duduk di meja makan bersama David, aku harus menahan keinginan untuk menumpahkan semua kemarahanku. Setiap kali aku melihat ayah mertuaku berbicara dengan nada berwibawa, seolah dia adalah pria yang terhormat, aku ingin berteriak dan membongkar semua kebohongannya. Malam itu, aku duduk di balkon kamarku, menatap langit malam yang gelap. Angin dingin menerpa kulitku, tetapi aku tidak bergeming. Pikiranku dipenuhi berbagai skenario tentang bagaimana aku harus menghadapi ini. Aku ingin melaporkan mereka, tapi aku tidak punya bukti yang bisa digunakan secara hukum. Laporan polisi itu hanya memberitahuku apa yang terjadi, tetapi jika memang ada kesepakatan damai, itu berarti kasus ini sudah ditutup sejak lama. Aku menutup mata, meremas pagar balkon dengan kuat. Apakah aku harus menghadap David? Haruskah aku memaksanya untuk berbicara? Aku tidak yakin dia akan jujur. Dia membenciku, itu jelas. Tapi di balik kebenciannya, aku bisa melihat sesuatu yang lain, rasa frustrasi, mungkin juga rasa bersalah. Jika aku bisa memanfaatkannya, mungkin aku bisa mendapatkan sesuatu darinya. Keputusan itu semakin menguat di dalam diriku. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kebohongan ini. Jika aku ingin mendapatkan jawaban, aku harus menciptakan kesempatan untuk mendapatkannya. Keesokan harinya, aku menunggu waktu yang tepat. David selalu pulang larut malam, dan aku tahu dia akan melewati ruang tamu sebelum naik ke kamarnya. Aku menunggu di sana, duduk di sofa dengan tangan terlipat di pangkuanku. Pintu utama akhirnya terbuka, dan David melangkah masuk. Dia tampak lelah, dasinya sudah longgar, dan rambutnya sedikit berantakan. Tapi begitu dia melihatku duduk di sana, langkahnya terhenti. "Ada apa?" tanyanya dingin. Aku menatapnya lekat-lekat, mencari tanda-tanda kebohongan di wajahnya. "Kita perlu bicara." David menghela napas seolah tidak ingin berurusan denganku. "Kalau ini tentang pernikahan kita, aku tidak tertarik. Kita sudah tahu ini hanya formalitas." Aku menggeleng. "Bukan itu.
Dia mengerutkan kening, mungkin terkejut dengan keseriusan dalam suaraku. Aku menegakkan punggung, berusaha menjaga ketenangan meskipun di dalam diriku, emosi sudah bergolak hebat. Aku tahu segalanya, David. Matanya menyipit. Maksudmu? Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang lebih tegas, aku tahu siapa yang telah menabrak orang tuaku. Aku tahu kenapa aku dijodohkan denganmu. Dan aku tahu bahwa keluargamu telah menyembunyikan ini dariku. Seketika wajahnya berubah. Aku bisa melihat bagaimana rahangnya mengeras, bagaimana matanya berkedip cepat, seolah dia tidak siap untuk mendengar kata-kataku. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya, dan dia menatapku dengan ekspresi campuran antara keterkejutan dan kemarahan. Dari mana kau tahu? Suaranya nyaris berbisik, tetapi aku bisa merasakan ketegangan di dalamnya. Aku tersenyum miris. Itu tidak penting. Yang penting sekarang adalah kau tahu bahwa aku tidak lagi bodoh. Aku berdiri, berjalan perlahan mendekatinya, lalu berhenti tepat di depannya. Aku ingin tahu satu hal, David. Apakah kau tahu tentang ini sejak awal? Apakah kau sadar bahwa kau menikah dengan anak dari orang yang ayahmu bunuh? Dia tidak langsung menjawab. Aku bisa melihat konflik di matanya, seolah dia sedang berjuang dengan pikirannya sendiri. Aku menunggu, memberinya waktu untuk berbicara. Tapi semakin lama dia diam, semakin aku merasa sakit. Akhirnya, dia menghela napas panjang dan berkata, "Ya, aku tahu." Jawaban itu seperti pisau yang menembus dadaku. Aku tertawa pahit, menggelengkan kepala. Tentu saja kau tahu. Aku memalingkan wajah, berusaha mengendalikan diri. Berapa lama, David? Sejak awal? Dia mengangguk pelan. Sejak sebelum pernikahan ini diatur. Aku menutup mata, merasakan gelombang emosi menghantamku. Jadi, selama ini dia tahu. Dia tahu kebenarannya, tetapi dia tetap memilih untuk diam. Dia tetap membiarkan pernikahan ini terjadi, membiarkanku masuk ke dalam rumah ini tanpa memberitahuku apapun. Kau bisa menghentikannya, suaraku hampir bergetar karena emosi. Kau bisa menolak, bisa mengatakan yang sebenarnya. Tapi kau tidak melakukannya. David mengusap wajahnya dengan kasar. Aku tidak punya pilihan. Aku mendengus. Kau selalu punya pilihan, David. Kau hanya memilih untuk tidak peduli. Dia menatapku, dan kali ini aku bisa melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya, rasa bersalah yang begitu dalam. Tapi itu tidak cukup. Tidak ada yang bisa menghapus fakta bahwa dia telah membiarkan ini terjadi. Aku menggeleng, mundur selangkah darinya. Aku tidak tahu apa yang lebih menyakitkan, mengetahui bahwa ayahmu adalah orang yang membunuh keluargaku, atau mengetahui bahwa kau tahu tetapi memilih untuk tetap diam. Aku bisa melihat bagaimana kata-kataku menghantamnya. Tapi aku tidak peduli. Dia pantas mendengarnya. Aku berbalik, berjalan menuju tangga, meninggalkannya berdiri di sana dengan pikirannya sendiri. Aku sudah cukup menerima kebohongan. Aku sudah cukup menjadi korban. Ini saatnya aku menentukan jalanku sendiri. Sejak malam itu, segala sesuatu di rumah ini terasa semakin berat untuk dihadapi. Aku tidak lagi melihat David hanya sebagai suami yang dijodohkan denganku. Aku melihatnya sebagai bagian dari keluarga yang telah menghancurkan hidupku. Setiap langkahnya, setiap tarikan napasnya, setiap tatapan dingin yang ia arahkan kepadaku, semua itu hanya menambah luka yang sudah menganga di hatiku. Aku mulai menjaga jarak. Aku tidak lagi berusaha berbasa-basi, tidak lagi mencoba untuk menciptakan suasana damai di antara kami. Untuk apa? Tidak ada lagi gunanya. Aku adalah korban dalam pernikahan ini dan dia tahu itu. Aku tidak akan membiarkan mereka berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja.
Tapi yang membuatku lebih hancur adalah kenyataan bahwa aku tidak bisa keluar begitu saja. Mereka memiliki kendali atas hidupku. Sejak aku masuk ke dalam keluarga ini, semua akses yang kupunya dikendalikan oleh mereka. Aku tidak bisa pergi tanpa izin. Aku tidak bisa sekadar melangkah keluar tanpa ada pengawal yang membuntutiku, memastikan aku tidak membuat masalah bagi mereka. Aku terperangkap. Pagi itu, aku duduk di taman belakang rumah, memeluk lututku sendiri. Langit cerah, matahari bersinar hangat, tetapi aku merasa seperti berada di dalam gua yang gelap dan lembab. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak bisa kabur, dan aku tidak bisa tinggal di sini dengan ketenangan. Suara langkah kaki mendekat dari belakang, dan aku sudah tahu siapa itu sebelum bahkan menoleh. David berdiri di sana, mengenakan kemeja putih dengan lengan yang digulung hingga siku. Wajahnya tetap dingin seperti biasanya, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang berbeda. Seolah ada pergolakan batin di dalam dirinya. Tapi aku tidak peduli. Aku tahu kau membenciku sekarang, katanya pelan. Aku menghela napas panjang, menatap lurus ke depan tanpa menoleh kepadanya. Kau baru menyadarinya? Dia terdiam sejenak, mungkin menimbang kata-katanya. Aku tidak pernah menginginkan semua ini terjadi, Dinda. Aku tertawa kecil, tetapi tanpa sedikit pun kebahagiaan. Kau tidak menginginkannya, tapi tetap saja kau membiarkannya terjadi. Kau tahu kebenarannya sejak awal, tapi kau tetap membiarkanku masuk ke dalam rumah ini tanpa memberitahuku apapun. Jadi, apa yang kau harapkan dariku? Rasa simpati? Dia mengusap tengkuknya dengan gelisah. Aku hanya... Dia menggantung kalimatnya, seolah tidak tahu harus mengatakan apa. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku akhirnya menoleh padanya, menatap matanya dengan penuh kemarahan dan kekecewaan. Kau bisa melakukan sesuatu, David. Kau bisa menolak pernikahan ini. Kau bisa mengatakan yang sebenarnya kepadaku sebelum semuanya terjadi. Tapi kau tidak melakukannya. Kau memilih untuk diam, karena lebih mudah bagimu untuk membiarkan aku hidup dalam kebohongan daripada menghadapi kebenaran. Dia tidak menjawab. Matanya menatap ke bawah, seolah tahu bahwa aku benar. Tapi itu tidak cukup. Rasa bersalahnya tidak cukup untuk menghapus luka yang sudah mereka ukir di dalam hatiku. Aku berdiri, menatapnya dengan tajam. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Dia mendongak, menatapku dengan ekspresi terkejut. Maksudmu? Aku menggeleng pelan. Aku tidak bisa hidup bersama dengan orang yang keluarganya telah menghancurkan hidupku. Aku tidak bisa terus berpura-pura bahwa semua ini baik-baik saja. Dia membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku berbalik, melangkah pergi, meninggalkannya berdiri di sana sendirian. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tetapi aku akan keluar dari rumah ini. Aku akan mengambil kembali kendali atas hidupku. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku tidak akan membiarkan diriku menjadi korban selamanya. Hari-hari berlalu, dan keinginanku untuk pergi dari rumah ini semakin kuat. Aku merasa seperti burung dalam sangkar emas, diberi makanan terbaik, tempat tinggal mewah, tetapi tetap terkurung tanpa kebebasan. Setiap kali aku mencoba mencari celah untuk pergi, selalu ada penghalang. Entah itu pengawal yang mengawasi setiap gerak-gerikku, atau aturan-aturan tidak tertulis yang membuatku merasa terkekang. Aku mencoba berbicara dengan David lagi, berharap ada sedikit rasa kemanusiaan dalam dirinya yang bisa membantuku keluar dari pernikahan ini. Tapi seperti biasa, dia hanya diam. Diam yang menyebalkan, seolah dia sendiri tidak tahu harus melakukan apa. Suatu malam, aku memberanikan diri mendatangi ruang kerja ayah mertuaku. Aku dan David memang masih tinggal bersama mertuaku.
Kemarin saat aku memergoki mereka di telepon, karena kebetulan pada saat itu ayah mertuaku sedang dinas keluar kota. Aku sudah tidak peduli lagi apakah ini akan menimbulkan masalah atau tidak. Aku hanya ingin jawaban. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya mereka rencanakan untukku. Ayah mertuaku duduk di balik meja besar, mengenakan jas hitam yang masih tampak rapi meskipun hari sudah larut. Dia menatapku dengan ekspresi tenang, seolah sudah menduga bahwa aku akan datang. "Ada yang ingin kau bicarakan, Dinda?" Suaranya rendah, tetapi penuh wibawa. Aku mengepalkan tangan di sisi tubuhku, berusaha menahan amarah yang mendidih di dalam diriku. Aku ingin keluar dari pernikahan ini. Dia tersenyum tipis, ekspresinya tetap tenang. "Keluar?" Ulangnya, seolah kata itu terdengar lucu baginya. Aku mengangguk, mencoba menahan detak jantungku yang berdebar kencang. Ya, aku tidak ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Aku tidak ingin terikat dengan seseorang yang bahkan tidak peduli denganku. Dia menghela napas, lalu bersandar di kursinya. "Jadi kamu sudah tahu, Dinda?" "Dinda, hidup tidak sesederhana itu. Kau menikah bukan hanya karena kau dan David, tetapi karena ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar." Aku mengernyit, tidak menyukai cara dia berbicara seolah aku hanyalah bidak kecil dalam permainan mereka. "Maksudmu?" Dia menatapku lekat-lekat, lalu berkata dengan suara yang lebih dalam, "Pernikahan ini bukan hanya tentang kau dan David. Ini tentang keluarga. Ini tentang tanggung jawab. Ayahmu meninggal karena sebuah kecelakaan, dan kami bertanggung jawab atas itu. Menikahkanmu dengan David adalah cara kami memastikan bahwa kau tidak kekurangan apapun." Amarahku meluap seketika. Aku menatapnya dengan penuh kebencian. "Tanggung jawab? Jadi menurut ayah menikahkanku dengan David adalah bentuk tanggung jawab? Ayah pikir itu cukup untuk menggantikan nyawa orang tuaku." Dia tetap tenang, seolah kata-kataku tidak memiliki dampak apapun padanya. "Dinda, dunia ini tidak bekerja seperti yang kau pikirkan. Kami sudah melakukan yang terbaik untukmu. Kami bisa saja membiarkanmu hidup sendiri, tetapi kami tidak melakukannya. Kami memberimu kehidupan yang layak, sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh siapapun setelah kedua orang tuamu pergi." Aku tertawa pahit, tidak percaya dengan betapa dinginnya cara mereka memandangku. "Aku tidak butuh belas kasihan kalian. Aku tidak butuh kehidupan mewah ini jika artinya aku harus kehilangan harga diriku." Dia menatapku sejenak, lalu menghela napas panjang. "Aku bisa mengerti perasaanmu, Dinda. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja." Jantungku seakan berhenti berdetak. "Apa maksud ayah?" Dia menatapku lurus, matanya menunjukkan betapa seriusnya dia. "Jika kau pergi, maka seluruh dunia akan tahu tentang kejadian itu. Itu bukan sesuatu yang bisa kami biarkan terjadi." Aku mencengkeram gaun yang kupakai, menyadari bahwa aku tidak hanya terjebak dalam pernikahan ini, tetapi juga dalam permainan kotor mereka. Mereka tidak menikahkanku hanya untuk menebus dosa mereka, mereka menikahkanku untuk membungkamku. Aku berbalik, melangkah keluar dari ruangan itu dengan dada yang terasa sesak. Aku tahu sekarang bahwa ini bukan hanya tentang keluar dari pernikahan ini. Ini tentang memperjuangkan kebebasanku, tentang merebut kembali kendali atas hidupku. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku akan mencari cara untuk keluar, tidak peduli seberapa sulitnya. Aku sudah kehilangan orang tuaku karena mereka, aku tidak akan kehilangan diriku sendiri juga. Setelah percakapanku dengan ayah mertuaku malam itu, aku semakin sadar bahwa keluar dari rumah ini bukan hanya sulit, tetapi hampir mustahil. Aku bukan sekadar istri dari David, aku adalah bagian dari permainan mereka. Mereka menahanku bukan karena aku berharga sebagai seorang individu, tetapi karena aku adalah simbol dari kesalahan yang mereka coba tutupi.
Aku bukan menantu, aku adalah beban yang harus dijaga agar tidak lepas kendali. Setiap hari berlalu dengan perasaan tercekik. Aku tidak lagi bisa berjalan-jalan sendirian tanpa seseorang mengawasi dari kejauhan. Aku tidak bisa meninggalkan rumah ini tanpa alasan yang jelas dan persetujuan dari mereka. Aku bukan hanya istri dalam pernikahan tanpa cinta, aku adalah tawanan dalam penjara yang dipenuhi kemewahan. Aku mulai menyusun rencana. Aku tahu aku tidak bisa kabur secara terang-terangan, jadi aku harus pintar. Aku mulai mengamati pergerakan orang-orang di rumah ini, mencari celah sekecil apapun. Setiap pagi, para pengawal berganti shift pada pukul 6, tepat sebelum matahari terbit. Saat itulah mereka paling lengah. Ada jeda sekitar 15 menit sebelum pengawal berikutnya mengambil alih posisinya. Itu mungkin satu-satunya kesempatan yang kupunya. Tapi ada satu masalah, aku tidak tahu kemana aku harus pergi setelah berhasil keluar. Aku tidak punya uang, tidak punya identitas lain, dan aku yakin keluarga ini memiliki koneksi yang bisa melacakku dengan mudah. Jika aku kabur tanpa persiapan, aku hanya akan tertangkap lagi. Aku butuh bantuan. Tapi siapa? Aku tidak punya teman di rumah ini. Keluarga dan teman-temanku yang dulu sudah lama menjauh karena mereka mengira aku hidup bahagia dalam pernikahan ini. Jika aku mencoba menghubungi mereka, bisa saja informasi itu sampai ke telinga mertuaku. Aku berjalan mondar-mandir di kamar, mencoba mencari cara. Sampai akhirnya, satu nama muncul di kepalaku. Mbak Rina. Dia adalah salah satu pembantu lama di rumah ini. Dia yang selalu bersikap baik padaku, meskipun dalam diam. Aku sering melihatnya mencuri pandang dengan ekspresi kasihan setiap kali aku duduk sendirian di taman, atau ketika aku tidak makan karena terlalu stres. Dia tahu bahwa aku tidak bahagia di sini. Jika ada seseorang yang bisa kupercayai, mungkin itu dia. Malam itu, aku menunggu sampai semua orang sudah tidur. Lalu aku berjalan perlahan ke dapur, tempat Mbak Rina biasanya berada setelah menyelesaikan pekerjaannya. Ketika aku tiba di sana, dia sedang merapikan piring-piring di rak. Dia terkejut melihatku, tetapi segera tersenyum. Ibu Dinda, ada yang bisa saya bantu? Aku menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian. Mbak Rina, aku butuh bantuan. Dia menatapku dengan cemas. Ada apa, Bu? Aku melihat ke sekeliling, memastikan tidak ada yang menguping, lalu berkata dengan suara pelan, aku ingin keluar dari rumah ini. Matanya melebar. Bu, itu. Aku mohon Mbak Rina, potongku, suaraku hampir bergetar. Aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Aku merasa seperti tahanan. Aku tahu ini berbahaya, tapi aku tidak punya pilihan lain. Dia menatapku lama, lalu akhirnya menghela napas panjang. Ibu yakin dengan keputusan ini? Aku mengangguk mantap. Aku yakin. Dia menggigit bibirnya, terlihat ragu. Tapi akhirnya dia berbisik, baiklah. Saya akan membantu. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kudengar. Benarkah? Dia mengangguk. Tapi kita harus sangat berhati-hati. Keluarga ini punya mata-mata di mana-mana. Jika mereka tahu rencana ini, mereka tidak akan membiarkan ibu pergi begitu saja. Aku meremas tanganku, merasa gugup tetapi juga penuh harapan. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama aku merasa memiliki secercah harapan. Aku akan keluar dari rumah ini. Aku akan mengambil kembali hidupku. Dan aku tidak akan membiarkan mereka menang. Malam itu, setelah percakapanku dengan Mbak Rina, aku hampir tidak bisa tidur. Pikiranku terus dipenuhi oleh kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi jika rencana ini gagal. Aku bisa tertangkap, dihukum lebih ketat, atau lebih buruk lagi, mereka bisa menghancurkan satu-satunya kesempatan yang aku punya untuk bebas. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Jika aku tetap tinggal di rumah ini, aku akan mati perlahan,
bukan secara fisik, tetapi jiwaku akan hancur seiring waktu. Keesokan paginya, aku berpura-pura menjalani hari seperti biasa. Aku turun ke ruang makan untuk sarapan, duduk di meja panjang yang selalu terasa dingin dan sepi meskipun dipenuhi makanan lezat. David ada di sana, membaca koran seperti biasa, tidak peduli dengan keberadaanku. Aku tidak lagi mencoba berbasa-basi dengannya. Aku hanya makan dalam diam, berpura-pura bahwa tidak ada yang terjadi di balik pikiranku yang berputar-putar merancang pelarian. Saat aku mengangkat sendok ke mulutku, aku bisa merasakan tatapan dari seberang meja. Ayah mertuaku. Aku menegakkan punggungku secara refleks. Dia tidak berbicara, hanya menatapku seolah sedang meniliku, mencari sesuatu dalam ekspresiku. Dinda, aku hampir tersedak mendengar suaranya. Ya, ayah? Dia meletakkan garpunya dengan tenang. Apa kau sudah mulai menerima keadaanmu di sini? Aku merasa darahku mendidih. Bagaimana bisa dia bertanya seperti itu, seolah-olah aku hanya butuh waktu untuk menerima semua ini? Tapi aku harus tenang. Aku tidak boleh menunjukkan sedikit pun tanda bahwa aku sedang merencanakan sesuatu. Aku tersenyum tipis, memaksakan nada suaraku agar terdengar netral. Aku sedang mencoba, ayah. Dia tersenyum kecil, tetapi aku bisa merasakan bahwa dia tidak sepenuhnya percaya padaku. Bagus. Aku harap kau mengerti bahwa semua ini untuk kebaikanmu. Aku hanya mengangguk, lalu kembali makan. Aku bisa merasakan jantungku berdebar lebih cepat. Jika dia mulai curiga, maka itu berarti aku harus lebih berhati-hati dalam setiap langkahku. Malam harinya, aku menemui Mbak Rina di dapur, seperti sebelumnya. Dia sudah menyiapkan secari kertas dengan daftar hal-hal yang harus aku lakukan sebelum kabur. Aku membaca setiap poinnya dengan saksama. 1. Mengumpulkan uang tunai. Aku tidak bisa menggunakan kartu bank yang diberikan keluarga ini karena mereka bisa melacaknya. Aku harus mencari cara untuk mendapatkan uang tanpa mereka sadari. 2. Mempersiapkan identitas palsu. Jika mereka mencari namaku, aku tidak akan bisa pergi jauh. Aku butuh seseorang yang bisa membantuku mendapatkan identitas baru. 3. Menentukan tujuan pelarian. Aku tidak bisa kabur tanpa tahu kemana aku harus pergi. Aku butuh tempat yang aman, di mana mereka tidak bisa menemukan aku dengan mudah. Aku menatap Mbak Rina yang tampak lebih khawatir dariku. Bagaimana aku bisa mendapatkan uang? Tanyaku. Dia menggigit bibirnya, lalu berkata pelan, aku bisa membantumu mengambil sedikit dari uang tunai yang disimpan di rumah ini. Tapi tidak banyak, agar mereka tidak curiga. Aku mengangguk. Itu lebih dari cukup. Dia melirik ke sekeliling dapur sebelum kembali berbisik, aku juga mengenal seseorang yang bisa membantumu mendapatkan identitas baru. Tapi kita harus berhati-hati. Jika mereka tahu, mereka bisa membahayakan orang itu juga. Aku merasa sedikit gugup. Ini lebih berisiko dari yang aku bayangkan. Tapi aku harus melakukannya. Siapa orang itu? Mbak Rina ragu sejenak sebelum menjawab, namanya Riko. Dia bekerja sebagai teknisi di perusahaan milik keluarga ini, tapi dia punya koneksi dengan orang-orang yang bisa mengatur identitas baru. Aku sudah berbicara dengannya, dan dia setuju untuk membantu. Aku menatapnya dengan penuh harapan. Kapan aku bisa bertemu dengannya? Dia menarik napas dalam-dalam. Besok malam di gudang belakang. Aku akan memastikan tidak ada yang melihatmu. Aku mengangguk, merasa sedikit lega tetapi juga lebih gugup. Ini adalah langkah besar. Jika aku tertangkap, segalanya akan berakhir. Tapi aku tidak akan mundur. Keesokan malamnya, aku menunggu dengan gelisah di kamarku. Aku tidak bisa langsung pergi ke gudang, karena akan mencurigakan jika aku keluar begitu saja. Aku menunggu hingga rumah benar-benar sepi, hingga suara langkah kaki pengawal mulai berkurang. Dengan hati-hati,
Aku membuka pintu dan melangkah keluar. Koridor terasa lebih panjang dan menegangkan dari biasanya. Aku bisa merasakan detak jantungku menggema di telingaku saat aku berjalan menuju pintu belakang. Setiap langkah terasa seperti ancaman, seolah ada mata yang mengawasi setiap gerakanku. Ketika aku akhirnya sampai di gudang belakang, aku melihat sosok pria berdiri di sana, ditemani oleh Mbak Rina. Dia berusia sekitar 30-an, mengenakan jaket hitam dan topi yang sedikit menutupi wajahnya. "Dinda?" tanyanya. Aku mengangguk. "Kau Rico?" Dia tersenyum tipis. "Ya, aku sudah dengar dari Rina tentang situasimu." Aku menelan ludah. "Bisakah kau membantuku?" Dia mengangguk mantap. "Aku bisa. Tapi ini tidak akan mudah. Aku bisa membuatkan identitas baru untukmu, tapi kau harus menghilang sepenuhnya. Tidak ada kontak dengan siapapun dari keluarga ini. Tidak ada jejak yang bisa mengarah kembali kepadamu." Aku merasa merinding. Ini bukan sekadar kabur dari rumah, ini adalah menghilangkan diriku sepenuhnya dari kehidupan yang ku kenal. "Aku siap," kataku akhirnya. Dia mengangguk. "Baik. Aku akan memberimu informasi lebih lanjut dalam beberapa hari. Untuk sekarang, bersiaplah. Begitu semuanya siap, kita harus bergerak cepat." Aku mengangguk lagi. Ini benar-benar akan terjadi. Aku benar-benar akan pergi dari rumah ini. Saat aku kembali ke kamar malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Apakah aku akan berhasil? Apakah mereka akan mencariku? Apa yang akan terjadi jika mereka menemukan aku? Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan mundur. Aku sudah terlalu lama terjebak dalam kebohongan mereka. Sudah saatnya aku mengambil kembali hidupku. Hari-hari setelah pertemuanku dengan Rico terasa semakin menegangkan. Aku berusaha menjalani rutinitasku seperti biasa, mencoba untuk tidak menarik perhatian siapapun. Namun, aku bisa merasakan adanya perubahan di dalam rumah ini, seperti ada yang mulai mencurigai sesuatu. Ayah mertuaku menjadi lebih sering mengawasi gerak-gerikku, meskipun ia tidak pernah secara langsung bertanya. David juga mulai bersikap lebih dingin dari biasanya. Aku tidak tahu apakah dia sadar dengan rencana pelarianku atau jika ini hanya kebetulan belaka. Yang jelas, aku merasa waktu semakin menipis, dan aku harus segera pergi sebelum semuanya berantakan. Mbak Rina terus membantuku sebisa mungkin. Dia berhasil mengumpulkan sejumlah uang tunai dari berbagai sudut rumah tanpa menimbulkan kecurigaan. Uang itu mungkin tidak banyak bagi keluarga kaya seperti mereka, tetapi bagiku, itu adalah awal kebebasan. Namun, satu hal yang masih membuatku khawatir adalah bagaimana caraku keluar dari rumah ini tanpa ada yang menyadari. Setiap pintu memiliki pengawal, dan sistem keamanan di rumah ini sangat ketat. Aku tidak bisa begitu saja melangkah keluar seperti orang yang pergi berbelanja. Suatu malam, ketika aku sedang duduk di balkon kamar, memikirkan cara keluar, pintu kamarku tiba-tiba terbuka. Aku terkejut, buru-buru berdiri dan melihat siapa yang masuk. "Dave." Aku mengerutkan kening. Jarang sekali dia datang ke kamar ini kecuali benar-benar perlu. Dia menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan, lalu menutup pintu di belakangnya. "Aku ingin bicara," katanya. Aku menyilangkan tangan di dadaku, masih berjaga-jaga. "Tentang apa?" Dia berjalan mendekat, lalu bersandar di meja dekat tempat tidur. "Aku tahu kau mencoba melarikan diri." Jantungku hampir berhenti berdetak. Aku berusaha menjaga ekspresiku agar tetap tenang, tetapi dalam hati, aku sudah panik luar biasa. "Apa maksudmu?" tanyaku, mencoba berlagak tidak mengerti. David menatapku tajam. "Jangan berpura-pura. Aku tahu kau menemui seseorang di gudang belakang. Aku tahu kau mengumpulkan uang. Kau pikir aku tidak akan menyadarinya?"
Aku menggigit bibirku. Jadi kau akan melaporkan aku ke ayahmu? Dia menghela napas panjang lalu menggeleng. Tidak. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan. Aku terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Kau tidak peduli? Dia mengangguk. Aku tidak ingin berada dalam pernikahan ini, sama seperti kau. Jika kau ingin pergi, itu urusanmu. Aku masih merasa skeptis. Lalu kenapa kau datang ke sini? Kalau kau benar-benar tidak peduli, seharusnya kau diam saja. David terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata, karena aku ingin memberimu peringatan. Jika kau tertangkap, mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Aku menggertakkan gigi. Aku tahu risikonya. Dia menatapku lama, lalu akhirnya berkata, kalau begitu berhati-hatilah. Aku tidak tahu apakah ini bentuk simpatinya atau hanya sekadar formalitas, tapi aku tidak ingin membuang waktu untuk menganalisis maksudnya. Yang jelas, aku harus lebih berhati-hati. Jika David tahu, bisa jadi ada orang lain yang juga mengetahuinya. Beberapa malam kemudian, Rico akhirnya menghubungi Mbak Rina dengan kabar yang kutunggu-tunggu. Identitas palsuku sudah siap. Aku akhirnya memiliki kesempatan untuk pergi dan menghilang dari kehidupan ini selamanya. Namun, ada satu masalah besar. Aku masih belum menemukan cara pasti untuk keluar dari rumah ini. Aku terus mencari celah, tetapi setiap jalan terasa tertutup rapat. Sampai akhirnya, sebuah kesempatan datang dalam bentuk yang tidak terduga. Malam itu, keluarga David mengadakan acara besar di rumah mereka. Para tamu berdatangan dalam pakaian mewah, membuat suasana rumah menjadi lebih sibuk dari biasanya. Aku segera menyadari bahwa ini adalah kesempatan terbaikku. Dengan banyaknya orang yang berlalu lalang, penjagaan pasti akan lebih longgar. Aku menemui Mbak Rina di dapur dan memberitahunya tentang rencanaku. Dia tampak khawatir, tetapi akhirnya mengangguk. Ini mungkin satu-satunya kesempatanmu, katanya. Kami menyusun rencana dengan cepat. Aku akan menyelinap keluar melalui pintu belakang dapur, tempat biasanya para catering keluar masuk. Rico sudah menunggu di luar dengan mobil, siap membawaku pergi. Aku akan membawa tas kecil berisi uang dan beberapa barang penting, tidak lebih, agar tidak terlihat mencurigakan. Saat waktu yang ditentukan tiba, aku mengambil napas dalam-dalam, lalu berjalan ke arah dapur dengan hati-hati. Aku bisa mendengar suara tamu-tamu berbincang di ruang utama, suara musik yang mengalun, dan dentingan gelas-gelas sampanye. Semua kebisingan itu memberikan perlindungan bagiku. Mbak Rina memberi isyarat bahwa jalan aman. Aku berjalan cepat menuju pintu belakang, tanganku gemetar. Aku sudah hampir sampai. Tapi tepat saat aku membuka pintu, suara yang sangat kukenal menghentikan langkahku. Dinda, aku membeku di tempat. Perlahan, aku menoleh. Ayah mertua berdiri di sana, menatapku dengan sorot mata tajam. Aku merasa darahku mengalir dingin. Semua ini hancur dalam sekejap. Dia berjalan mendekat, ekspresinya tidak menunjukkan kemarahan, tetapi ada sesuatu yang lebih menakutkan, ketenangan yang penuh ancaman. Kau mau pergi kemana? Tanyanya pelan, tetapi nadanya penuh tekanan. Aku mencoba mengendalikan napasku. Aku hanya ingin keluar sebentar. Dia tersenyum kecil. Keluar di tengah pesta keluarga? Dengan membawa tas? Aku tidak bisa menjawab. Dia menghela napas, lalu berkata dengan suara yang lebih rendah, Dinda, kau tahu apa yang terjadi jika kau mencoba melawan kami, bukan? Hatiku berdebar kencang. Aku bisa melihat ke sekeliling, mencari jalan lain, tetapi aku tahu aku sudah tertangkap. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, katanya lagi, suaranya begitu dingin hingga membuatku merinding. Aku meremas tanganku dengan erat. Aku bukan tahanan di sini, bisikku, meskipun aku tahu kata-kataku tidak akan mengubah apapun. Dia tersenyum tipis,
lalu menepuk bahuku dengan lembut, seolah-olah aku adalah anak kecil yang sedang dimarahi dengan kasih sayang. Tentu saja tidak. Tapi kau juga bukan orang yang bisa pergi sesuka hati. Aku merasa dadaku sesak. Semua harapanku hancur seketika. Aku hampir bisa merasakan kebebasan, tetapi pada akhirnya, aku tetap terperangkap. Aku harus menemukan cara lain. Aku harus lebih pintar. Aku belum kalah. Malam itu menjadi titik balik yang mengerikan dalam hidupku. Setelah tertangkap basah oleh ayah mertuaku, aku tidak punya pilihan selain mengikuti perintahnya. Dia tidak berteriak, tidak marah seperti yang kubayangkan. Tidak ada ancaman verbal yang eksplisit, tetapi caranya menatapku dengan tatapan tajam penuh kuasa membuatku tahu bahwa aku telah melangkah terlalu jauh. Aku dikawal kembali ke kamarku, bukan dengan paksa, tetapi dengan kehadiran pengawal yang berdiri di kedua sisi lorong. Mereka tidak menyentuhku, tetapi aku tahu mereka akan menghentikanku jika aku mencoba sesuatu lagi. Saat aku masuk ke dalam kamar, pintu di belakangku tertutup dengan bunyi yang lebih berat dari biasanya, seolah menegaskan bahwa aku bukan lagi hanya menantu di rumah ini, tetapi seorang tahanan yang tidak boleh berani mencoba melawan. Aku duduk di tepi tempat tidur, tanganku gemetar. Segalanya terasa sia-sia. Semua rencana yang telah kususun dengan hati-hati runtuh begitu saja. Aku berpikir tentang Bakrina, apakah dia juga dalam bahaya? Apakah mereka tahu tentang keterlibatannya? Bagaimana dengan Riko? Jika mereka mengetahui semua ini, apakah aku baru saja menyeret orang-orang yang mencoba membantuku ke dalam masalah besar? Pikiran-pikiran itu membuatku hampir menangis, tetapi aku tidak boleh lemah. Aku sudah cukup lama berada dalam posisi ini, dan aku tidak akan membiarkan diriku hancur begitu saja. Tiba-tiba, pintu kamarku terbuka lagi. Aku menoleh dan melihat David berdiri di sana. Ekspresinya sulit ditebak, tetapi ada sedikit rasa frustasi di wajahnya. "Kau benar-benar nekat," katanya akhirnya, menutup pintu di belakangnya. Aku hanya menatapnya tanpa ekspresi. "Jadi kau datang ke sini untuk mengejekku?" Dia menggeleng. "Aku hanya ingin tahu, seberapa jauh kau akan pergi demi meninggalkan tempat ini?" Aku menatapnya tajam. "Sejauh apapun yang diperlukan." David menghela napas, lalu berjalan ke arah jendela. Dia tidak berbicara selama beberapa saat, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Akhirnya, dia berbalik dan menatapku. "Aku tidak bisa membantumu secara langsung. Tapi aku juga tidak akan menghalangimu." Aku mengernyit. "Apa maksudmu?" Dia bersandar ke tembok, menatapku lama sebelum berkata, "Kau pikir aku bahagia di sini? Kau pikir aku menikmati semua ini? Aku juga tidak punya pilihan, Dinda." Aku menggigit bibir. Aku tahu David tidak menginginkan pernikahan ini, tetapi aku tidak pernah benar-benar mempertimbangkan bagaimana dia melihat situasinya. Bagiku, dia selalu tampak seperti pria kaya yang menerima segalanya begitu saja, tetapi sekarang, untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang berbeda di matanya. Keletihan, mungkin juga kemarahan yang selama ini dia pendam. "Aku tidak bisa pergi dari sini seperti yang kau inginkan," lanjutnya. "Tapi jika kau masih ingin mencoba, aku tidak akan menghentikanmu. Aku hanya ingin kau tahu, mereka tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah." Aku menatapnya lekat-lekat, mencari tanda apakah dia sedang bermain-main denganku atau tidak. Tetapi nada suaranya begitu serius, begitu jujur, hingga aku tahu dia tidak berbohong. Aku menghela napas. Aku sudah tahu risikonya. Dia mengangguk pelan. "Baik. Kalau begitu, bersiaplah. Karena setelah ini, mereka akan semakin mengawasi setiap gerak-gerikmu." David meninggalkanku dengan banyak pertanyaan. Apakah dia benar-benar peduli? Ataukah dia hanya ingin memastikan aku tidak mengambil risiko terlalu besar?
Apapun itu, satu hal yang pasti, aku tidak boleh menyerah. Hari-hari berikutnya menjadi lebih berat dari sebelumnya. Setiap kali aku melangkah keluar kamar, ada mata yang mengawasi. Aku tidak bisa pergi kemanapun tanpa merasa seperti seorang buronan di rumahku sendiri. Aku mencoba menemui Mbak Rina, tetapi dia sudah tidak ada lagi di rumah itu. Aku menanyakan keberadaannya kepada salah satu pelayan lain, dan yang kudapat hanyalah jawaban singkat, dia sudah dipindahkan ke tempat lain. Hatiku mencelos. Aku tahu itu berarti dia telah dihukum karena membantu aku. Aku tidak bisa memaafkan diri sendiri karena telah menyeretnya ke dalam kekacauan ini. Aku duduk di taman belakang suatu siang, mencoba menyusun kembali strategi. Aku tidak bisa lagi bergantung pada orang lain. Jika aku ingin keluar dari rumah ini, aku harus mencari cara sendiri. Tiba-tiba, aku mendengar langkah kaki mendekat. Aku menoleh dan melihat ibu mertua berdiri di belakangku, mengenakan pakaian elegan seperti biasa. Wajahnya tampak tenang, tetapi matanya tajam seperti pisau. "Kau benar-benar membuat masalah besar, Dinda," katanya dengan suara lembut yang penuh racun. Aku tidak menjawab. Dia berjalan mendekat, duduk di bangku taman di depanku. "Aku bisa saja membuat hidupmu lebih buruk, kau tahu," katanya pelan. "Aku bisa membuatmu tidak bisa pergi kemanapun. Aku bisa memastikan bahwa tidak ada orang yang akan membantumu lagi." Aku mengepalkan tanganku di pangkuan. "Kenapa kalian tidak bisa melepaskanku saja?" Dia tersenyum sinis. "Karena ini bukan hanya tentang kau, Dinda. Ini tentang keluarga kami. Ini tentang kehormatan kami. Apa yang kau pikirkan? Bahwa kau bisa pergi begitu saja setelah apa yang telah terjadi?" Aku menatapnya dengan kebencian yang sulit kutahan. "Aku bukan barang yang bisa kalian simpan senaknya." Dia mencondongkan tubuhnya ke depan, menatapku dalam-dalam. "Tapi kau adalah bagian dari keluarga ini sekarang. Dan keluarga ini tidak membiarkan anggotanya pergi begitu saja." Aku merasa seperti tenggelam dalam keputusasaan. Tetapi di saat yang sama, aku juga merasa amarahku semakin membara. Mereka mungkin berpikir bahwa aku tidak punya jalan keluar. Tetapi aku akan membuktikan bahwa mereka salah. Aku bangkit berdiri, menatap ibu mertua dengan penuh tekad. "Aku akan pergi dari sini," kataku dengan suara yang lebih kuat dari yang kuduga. "Cepat atau lambat, aku akan menemukan caranya." Dia hanya tersenyum kecil, seolah-olah menganggap perkataanku sebagai lelucon. "Kita lihat saja nanti, Dinda." Dia berdiri dan berjalan pergi, meninggalkanku dengan pikiran yang semakin kacau. Aku tahu satu hal, aku harus bertindak cepat sebelum mereka benar-benar menghancurkanku. Aku menatap langit, menghirup udara dalam-dalam. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak bisa menyerah. Aku akan keluar dari sini. Dan kali ini, aku akan memastikan bahwa mereka tidak akan pernah bisa menghentikanku lagi. Setiap langkah yang kuambil di rumah ini terasa semakin berat. Sejak percakapanku dengan ibu mertua, aku merasa seolah-olah seluruh rumah ini telah berubah menjadi penjara yang lebih menyesakkan. Aku sadar bahwa mereka tidak hanya ingin mengurungku secara fisik, tetapi juga ingin menghancurkan semangatku, membuatku pasrah dan menerima nasibku. Tetapi aku tidak akan menyerah. Tidak setelah aku mengetahui kebenaran yang mereka sembunyikan dariku selama ini. Setiap malam, aku sulit tidur. Aku terus memikirkan bagaimana aku bisa melarikan diri. Aku memikirkan Mbak Rina. Apakah dia baik-baik saja? Aku memikirkan Rico, apakah dia dalam bahaya karena telah mencoba membantuku? Aku bahkan memikirkan David, pria yang juga terjebak dalam pernikahan ini, tetapi memilih untuk tetap diam dan tunduk pada keluarganya. Namun, yang paling menghantuiku adalah kenyataan bahwa aku dijadikan alat untuk menebus dosa ayah mertua. Aku masih bisa mendengar suara David malam itu, saat aku menguping percakapannya.
Kenapa harus aku yang dikorbankan? Kenapa aku harus menikahi perempuan ini hanya karena ayah yang membunuh orang tuanya? Setiap kali aku mengingat kalimat itu, hatiku seperti diremas. Aku merasa jijik, muak, dan marah pada diri sendiri karena telah berada di tengah permainan mereka. Aku bukan seseorang yang dicintai, aku hanya seseorang yang mereka gunakan untuk menghapus rasa bersalah mereka. Malamnya, aku berusaha mencari jalan keluar lain. Kali ini, aku tidak akan ceroboh. Aku tidak akan membiarkan mereka menangkapku lagi. Aku harus menemukan cara yang lebih cerdas. Aku mulai mengamati pola para pengawal. Aku memperhatikan kapan mereka berjaga, kapan mereka berganti shift. Aku mencoba mencari celah sekecil apapun yang bisa kugunakan. Lalu, suatu malam, aku melihatnya. Ada satu momen di mana pintu samping rumah, pintu yang digunakan untuk membuang sampah, hanya dijaga oleh satu orang, dan dia seringkali terlihat mengantuk. Itu adalah kesempatan terbaikku. Aku mulai menyusun rencana dengan lebih hati-hati. Aku akan pergi tanpa membawa banyak barang, hanya uang dan identitas palsu yang masih kusimpan. Aku akan keluar saat semua orang sudah tertidur, saat rumah ini menjadi lebih sepi. Aku tidak akan gagal lagi. Namun, sesuatu terjadi sebelum aku sempat melaksanakan rencanaku. Malam itu, sebelum aku bersiap untuk pergi, aku mendengar suara gaduh dari ruang tengah. Aku mengintip dari balik pintu, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dan yang kulihat membuatku terkejut. Ayah mertua sedang berdiri di tengah ruangan, wajahnya merah padam karena marah. Di hadapannya, seorang pria yang tampak ketakutan berlutut di lantai. Aku sudah bilang, jangan pernah mengkhianati kepercayaanku. Suara ayah mertua menggema di seluruh ruangan. Pria itu gemetar, tangannya terangkat seolah memohon ampun. Tuan, saya tidak bermaksud. Sebuah tamparan keras menghentikan kata-katanya. Aku menahan napas, tubuhku membeku. Aku tidak tahu apa yang telah dilakukan pria itu, tetapi satu hal yang pasti, ini adalah peringatan bagiku. Jika mereka bisa melakukan ini kepada seseorang yang bekerja untuk mereka, apa yang akan mereka lakukan padaku jika aku tertangkap lagi? Aku mundur perlahan, kembali ke kamarku dengan jantung berdebar. Aku harus lebih berhati-hati. Aku tidak boleh gegabah. Tetapi satu hal semakin jelas bagiku, aku harus keluar dari rumah ini, apapun risikonya. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit kamar. Jantungku berdebar keras, bukan karena ketakutan, tetapi karena tekad yang semakin membara dalam diriku. Aku sudah melihat betapa kejamnya keluarga ini, bagaimana mereka memperlakukan orang-orang yang mereka anggap tidak berguna. Jika aku tetap di sini, aku hanya akan menjadi boneka mereka selamanya. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku melirik jam di meja. Pukul 2 dini hari. Rumah ini seharusnya sudah benar-benar sepi. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang kumiliki. Jika aku gagal kali ini, mereka pasti akan semakin memperketat penjagaan, dan aku tidak akan pernah bisa keluar lagi. Perlahan, aku bangkit dari tempat tidur dan mengambil tas kecil yang telah kupersiapkan sejak beberapa hari lalu. Aku tidak membawa banyak barang, hanya beberapa lembar uang tunai yang sempat kusembunyikan, kartu identitas, dan ponsel dengan nomor baru yang sudah kusiapkan jika aku berhasil kabur. Tidak ada pakaian berlebih, tidak ada barang yang mencolok. Aku harus bergerak secepat mungkin tanpa meninggalkan jejak. Aku berjalan ke arah pintu, lalu mengintip dari celah kecil. Lorong gelap dan sepi, hanya diterangi oleh lampu kecil yang menggantung di dinding. Aku menahan napas, memastikan tidak ada suara langkah kaki yang mendekat. Setelah merasa aman, aku membuka pintu dengan hati-hati, memastikan engselnya tidak berderit.
Jalan keluar yang kupilih adalah pintu samping rumah, yang biasanya digunakan oleh para pekerja untuk membuang sampah. Aku sudah mengamati jalur ini selama beberapa hari terakhir, dan aku tahu bahwa penjaganya seringkali tertidur di kursinya. Langkahku ringan, hampir tanpa suara. Aku berjalan menyusuri lorong, melewati beberapa ruangan besar yang kini gelap dan kosong. Aku bisa merasakan detak jantungku semakin cepat saat semakin dekat dengan pintu keluar. Namun, tiba-tiba, sebuah suara menghentikanku. "Dinda?" Aku membeku di tempat. Suara itu familiar. Aku berbalik perlahan dan melihat David berdiri di ujung lorong, mengenakan kaos dan celana santai. Rambutnya acak-acakan seperti baru bangun tidur. Tetapi yang membuatku waspada adalah ekspresi wajahnya. Tidak terkejut, tetapi juga tidak marah. "Apa yang kau lakukan?" tanyanya, suaranya lebih rendah dari biasanya. Aku menggigit bibir, menimbang-nimbang jawabanku. Aku bisa berbohong, tetapi aku tahu dia cukup pintar untuk menyadari apa yang sedang terjadi. "Aku pergi," jawabku akhirnya, menatapnya tanpa ragu. David menghela napas panjang. Dia menatapku dengan mata yang penuh pertanyaan, tetapi bukan dengan amarah atau penghinaan. "Dan kau pikir mereka tidak akan mencarimu?" Aku mengangkat dagu, mencoba menunjukkan bahwa aku sudah siap menghadapi segalanya. "Aku tidak peduli. Aku lebih baik hidup di luar sana daripada terjebak di sini selamanya." Dia terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan sesuatu. Aku tidak tahu apakah dia akan menghentikanku atau malah membantuku. Lalu, tanpa diduga, dia berjalan mendekat. Aku bersiap mundur, tetapi dia mengangkat tangan, memberi isyarat agar aku tidak panik. "Aku tidak akan menghentikanmu," katanya pelan. "Tapi kau harus tahu satu hal, Dinda. Jika kau pergi, ini tidak akan berakhir begitu saja." Aku menatapnya dengan penuh kebingungan. "Apa maksudmu?" David menghela napas. "Mereka tidak akan melepaskanmu semudah itu. Bukan hanya karena alasan keluarga, tetapi karena kau adalah pengikat dosa mereka. Jika kau pergi, berarti pengikat itu hilang. Dan mereka tidak bisa membiarkan itu terjadi." Aku menggigit bibir, memikirkan kata-katanya. Aku tahu bahwa keluarga ini memiliki banyak kekuasaan, tetapi aku tidak peduli. Aku tidak akan membiarkan mereka mengendalikan hidupku lebih lama lagi. "Aku tetap akan pergi," kataku mantap. "Aku lebih baik mati di luar sana daripada hidup dalam sangkar emas ini." David menatapku lama, lalu akhirnya mengangguk. "Kalau begitu, aku akan membantumu." Aku terkejut. "Apa?" Dia menatapku dengan serius. "Aku akan membantumu keluar. Tapi kau harus berjanji, jangan pernah kembali. Jangan pernah menghubungiku, jangan pernah mencoba mencari tahu tentang keluarga ini lagi." Aku menelan ludah. Tawaran itu menggoda, tetapi aku tahu pasti ada alasan di baliknya. "Kenapa kau membantuku?" Dia tersenyum kecil, tetapi ada kesedihan di matanya. "Karena kau punya keberanian yang aku tidak pernah miliki." Aku tidak bisa menjawab. Kata-katanya membuat hatiku terasa berat, tetapi aku tahu ini bukan saatnya untuk merasa iba. "Baiklah," kataku akhirnya. "Aku berjanji." David mengangguk, lalu memberiku isyarat untuk mengikutinya. Dia membawaku melewati jalur yang berbeda dari rencana asliku, melewati garasi, lalu ke sebuah pintu kecil di bagian belakang rumah. Tidak ada penjaga di sini, hanya sebuah gerbang besi yang terkunci. David mengeluarkan kunci dari sakunya dan membukanya. "Keluar dari sini, lurus saja sampai kau menemukan jalan utama. Ada taksi yang biasa parkir di sana tengah malam. Gunakan itu untuk pergi sejauh mungkin." Aku menatapnya, mencoba mencari tahu apakah ini jebakan atau bukan. Tapi tatapan matanya meyakinkanku. Aku mengangguk. "Terima kasih, David." Dia hanya tersenyum kecil.
Pergilah sebelum aku berubah pikiran. Tanpa berpikir panjang, aku melangkah keluar, meninggalkan semua yang ada di belakangku. Udara malam terasa dingin di kulitku, tetapi aku tidak peduli. Untuk pertama kalinya, aku merasakan kebebasan. Aku berlari tanpa menoleh ke belakang, menuju masa depan yang belum kutahu akan seperti apa. Tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah kembali. Aku terus berlari di bawah langit malam yang kelam. Napasku memburu, kakiku terasa semakin berat, tetapi aku tidak bisa berhenti. Setiap detik yang terbuang berarti semakin dekatnya kemungkinan mereka menemukanku. Aku tahu bahwa keluarga ini tidak akan tinggal diam begitu saja. Mereka memiliki kekuasaan, uang, dan koneksi. Jika mereka mau, mereka bisa mencariku kemanapun aku pergi. Ketika aku akhirnya sampai di jalan utama, aku melihat sebuah taksi yang sedang parkir, persis seperti yang dikatakan David. Dengan sisa tenaga yang kupunya, aku membuka pintu taksi dan langsung masuk ke dalamnya. "Kemana, Nona?" tanya sopir taksi, menatapku dari kaca spion dengan ekspresi curiga. Aku berpikir cepat. Aku tidak bisa menyebutkan tempat yang terlalu dekat, tetapi aku juga tidak bisa pergi terlalu jauh dalam satu perjalanan. "Ke terminal bus yang paling dekat," kataku cepat. Sopir itu menatapku sejenak, lalu mengangguk dan mulai mengemudikan mobil. Aku bersandar di kursi, mencoba mengatur napas. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tetapi karena adrenalin yang masih mengalir di seluruh tubuhku. Aku telah berhasil keluar dari rumah itu, tetapi aku tahu ini belum berakhir. Ini baru permulaan. Perjalanan menuju terminal terasa seperti seabad lamanya. Setiap mobil yang melintas membuatku merasa paranoid. Setiap lampu merah terasa seperti jebakan yang bisa saja membuat mereka menangkapku kembali. Tetapi akhirnya, setelah beberapa puluh menit yang penuh ketegangan, aku sampai di terminal. Aku membayar ongkos taksi dengan cepat dan segera masuk ke dalam gedung terminal. Tempat ini cukup ramai meskipun sudah tengah malam. Orang-orang berlalu lalang, sebagian besar terlihat lelah dan terburu-buru. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diriku. Langkah pertamaku adalah membeli tiket. Aku berjalan ke loket dan menanyakan bus yang akan berangkat paling cepat. Petugas loket memberitahu bahwa ada bus menuju kota lain yang akan berangkat dalam 15 menit. Tanpa berpikir panjang, aku langsung membeli tiketnya. Aku menunggu di kursi yang ada di sudut terminal, mencoba menyembunyikan wajahku dengan syal yang kubawa. Aku terus mengamati sekeliling, takut kalau ada seseorang yang mengenaliku atau, lebih buruk lagi, seseorang yang dikirim oleh keluarga itu untuk membawaku kembali. Saat bus akhirnya tiba, aku langsung naik dan memilih duduk di dekat jendela. Ketika bus mulai melaju, aku merasa sedikit lebih tenang. Aku telah berhasil keluar dari kota ini. Aku telah berhasil menjauh dari mereka. Tetapi apakah ini benar-benar akhir dari segalanya? Perjalanan malam itu terasa panjang. Aku tidak bisa tidur, meskipun tubuhku sangat lelah. Aku terus memikirkan apa yang akan kulakukan selanjutnya. Aku tidak bisa hanya melarikan diri tanpa rencana. Aku harus memikirkan kemana aku akan pergi, bagaimana aku akan bertahan hidup. Aku mengeluarkan ponsel dengan nomor baru yang sudah kusiapkan. Aku tidak bisa menghubungi siapapun yang mungkin diawasi oleh keluarga David. Aku tidak bisa pergi ke tempat-tempat yang sering kukunjungi. Aku harus memulai hidup baru, menjadi seseorang yang tidak bisa dilacak oleh mereka. Aku memutuskan untuk mencari tempat tinggal sementara di kota yang kutuju. Aku memiliki cukup uang untuk menyewa kamar kecil selama beberapa minggu, cukup untukku merencanakan langkah selanjutnya. Aku juga harus mencari pekerjaan, sesuatu yang sederhana, yang tidak menarik perhatian. Tetapi sebelum aku bisa mulai membangun kehidupan baru, aku harus memastikan bahwa mereka tidak mengejarku.
Aku membuka ponsel dan mencari berita terbaru tentang keluarga David. Aku berharap tidak menemukan apa-apa, tetapi ternyata dugaanku salah. Ada berita tentang perusahaan keluarga mereka yang sedang mengalami masalah besar. Skandal finansial, rumor tentang penyalahgunaan kekuasaan, bahkan desas-desus tentang kasus hukum yang mungkin akan mereka hadapi. Aku membaca setiap detail dengan penuh perhatian. Ternyata, setelah aku pergi, segalanya mulai berantakan. Aku masih ingat percakapan terakhirku dengan ibu mertua sebelum aku melarikan diri. Saat itu, dia mengatakan bahwa aku adalah pengikat bagi keluarga mereka. Aku tidak mengerti apa maksudnya, tetapi sekarang aku mulai menyadarinya. Keberadaanku dalam keluarga itu bukan hanya sekadar pertanggungjawaban atas kesalahan mereka. Aku juga digunakan sebagai alat untuk menjaga citra mereka. Dengan aku di sisi David, mereka bisa menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah keluarga yang bertanggung jawab, bahwa mereka telah menebus kesalahan mereka dengan merawat anak perempuan dari korban mereka. Tetapi sekarang aku telah pergi. Dan tanpa aku, citra sempurna yang mereka bangun mulai runtuh. Aku tidak bisa menahan senyum kecil saat membaca berita itu. Aku tidak merasa bersalah. Jika mereka benar-benar peduli padaku, mereka tidak akan menjebakku dalam pernikahan yang penuh kebohongan ini. Mereka tidak akan memperlakukanku seperti properti yang bisa mereka gunakan sesuka hati. Mungkin ini adalah karma untuk mereka? Ketika bus akhirnya tiba di kota tujuan, aku merasa seperti orang baru. Aku melangkah turun dengan hati yang lebih ringan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, aku bebas. Aku berjalan menyusuri jalanan kota, mencari tempat untuk bermalam. Aku tidak membawa banyak barang, tetapi aku membawa sesuatu yang lebih berharga, kebebasan dan kesempatan untuk memulai kembali. Aku tahu bahwa keluarga David mungkin masih mencariku. Aku tahu bahwa mereka tidak akan membiarkan ini begitu saja. Tetapi aku tidak peduli. Aku tidak akan membiarkan mereka menemukan atau mengendalikanku lagi. Malam itu, aku berdiri di balkon kamar kecil yang kusewa, menatap bintang-bintang di langit. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa tenang. Aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang mereka. Aku tidak lagi menjadi korban dalam permainan mereka. Aku duduk di kursi dekat jendela kamar kecil yang kusewa, menatap keluar ke arah langit yang mulai terang. Sudah hampir 1 minggu sejak aku melarikan diri dari rumah keluarga David, dan selama itu pula aku hidup dengan perasaan campur aduk. Ada ketakutan, ada kebingungan, tetapi yang paling dominan adalah rasa lega yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku masih ingat saat pertama kali menginjakkan kaki di kota ini. Aku datang dengan hati yang penuh luka dan pikiran yang kacau. Aku tidak tahu harus kemana, aku hanya tahu bahwa aku tidak boleh kembali. Aku menghabiskan malam pertamaku di sebuah losmen kecil, mengunci pintu dengan rapat dan memeriksa ponsel berkali-kali untuk memastikan tidak ada yang melacakku. Setiap suara langkah di luar pintu membuatku waspada, takut kalau mereka telah menemukanku. Tapi hari demi hari berlalu, dan tidak ada tanda-tanda mereka mencariku. Tidak ada mobil hitam mencurigakan yang mengikutiku, tidak ada pesan ancaman, tidak ada orang asing yang tampak mencurigakan di sekitarku. Aku mulai bisa bernapas lebih lega, meskipun aku tahu bahwa aku tidak boleh lengah. Hari-hari berikutnya kuhabiskan dengan mencoba menata hidupku kembali. Aku mencari pekerjaan yang tidak terlalu mencolok, sesuatu yang tidak akan menarik perhatian siapapun dari masa laluku. Akhirnya, aku mendapat pekerjaan sebagai pelayan di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Gajinya tidak besar, tetapi cukup untuk membayar tempat tinggalku dan membeli kebutuhan sehari-hari. Yang terpenting, aku bisa hidup dengan tenang tanpa bayang-bayang keluarga David. Tetapi suatu malam, aku membuka ponsel dengan tangan gemetar, mencari berita terbaru tentang keluarga David.
Apa yang kutemukan membuat mataku melebar. Skandal keluarga mereka telah semakin besar. Setelah aku pergi, berbagai rahasia kotor mulai terungkap satu persatu. Perusahaan mereka tersandung kasus korupsi besar, banyak investor menarik diri, dan saham mereka anjlok drastis. Tidak hanya itu, beberapa pejabat tinggi di perusahaan mereka juga sedang dalam penyelidikan atas tuduhan penggelapan dana. Aku membaca setiap artikel dengan seksama, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Rupanya, kepergianku bukan satu-satunya alasan runtuhnya keluarga mereka, tetapi hanya pemicu dari serangkaian masalah yang selama ini mereka tutupi. Aku bukan penyebab kehancuran mereka, mereka sendirilah yang menghancurkan diri mereka sendiri dengan keserakahan dan kebohongan mereka. Aku menutup ponsel dan menatap keluar jendela, mencoba mencerna semua yang baru saja kubaca. Sebagian dari diriku merasa puas melihat mereka mendapatkan karma atas perbuatan mereka. Tetapi ada juga bagian kecil dalam diriku yang merasa sedih, terutama ketika aku memikirkan David. Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah dia masih bertahan dalam keluarganya, atau dia sudah memilih jalannya sendiri? Aku tidak tahu jawabannya, dan mungkin aku tidak akan pernah tahu. Tetapi aku tidak boleh membiarkan pikiranku terjebak dalam masa lalu. Aku sudah memilih jalanku sendiri, dan sekarang aku harus fokus untuk melangkah ke depan. Beberapa bulan berlalu, dan kehidupanku semakin stabil. Aku sudah mulai terbiasa dengan ritme pekerjaanku, sudah mulai mengenal beberapa orang di kota ini. Aku tidak lagi merasa was-was setiap saat, meskipun aku tetap berhati-hati dalam setiap langkahku. Suatu hari, ketika aku sedang bekerja di kafe, seorang pelanggan datang dan duduk di sudut ruangan. Aku tidak langsung memperhatikannya karena aku sedang sibuk dengan pesanan, tetapi ketika aku akhirnya menoleh ke arahnya, jantungku langsung berhenti berdetak sejenak. "Dave." Dia duduk di sana dengan wajah yang lebih tirus dari terakhir kali aku melihatnya. Matanya tampak lebih lelah, tetapi sorotnya masih sama, tajam dan penuh rahasia. Aku menelan ludah, tidak tahu harus berbuat apa. Apakah aku harus mendekatinya? Atau pura-pura tidak mengenalnya? Tetapi sebelum aku bisa mengambil keputusan, dia sudah lebih dulu berdiri dan berjalan ke arahku. "Dinda," katanya pelan, suaranya terdengar lebih berat dari yang kuingat. Aku hanya bisa menatapnya tanpa berkata apa-apa. Aku tidak tahu harus merasa senang, marah, atau takut. "Apa yang kau lakukan di sini?" Tanyaku akhirnya, suaraku sedikit bergetar. Dia menghela napas, lalu tersenyum kecil. "Aku tidak mencarimu. Aku hanya kebetulan menemukanmu. Aku tidak tahu apakah aku harus percaya atau tidak, tetapi aku tetap waspada." "Apa yang kau inginkan, David?" Dia terdiam sejenak, lalu menatapku dengan serius. "Aku ingin mengatakan sesuatu sebelum aku pergi. Aku menunggu. Aku sudah meninggalkan keluargaku," katanya akhirnya. "Setelah kau pergi, aku menyadari bahwa aku tidak ingin hidup dalam kebohongan mereka lagi. Aku sudah muak dengan semuanya." Aku terkejut, tetapi aku tidak menunjukkan reaksiku. "Lalu, apa yang kau lakukan sekarang?" David tersenyum tipis. "Aku mencoba memulai hidup baru, sama seperti yang kau lakukan." Aku mengangguk pelan. Aku tidak tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya, tetapi aku bisa melihat kejujuran di matanya. "Kau tidak perlu takut lagi, Dinda," lanjutnya. "Mereka tidak akan mencarimu lagi. Mereka terlalu sibuk dengan masalah mereka sendiri." Aku menghela napas lega. "Terima kasih, David." Dia mengangguk, lalu melangkah mundur. "Aku hanya ingin memastikan bahwa kau baik-baik saja." Aku tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja." David menatapku sekali lagi, lalu berbalik dan pergi. Aku tidak menahannya. Aku tahu bahwa ini adalah perpisahan yang seharusnya terjadi. Aku menatap punggungnya yang semakin menjauh, lalu menghembuskan napas panjang.
Aku tidak tahu apakah aku akan bertemu dengannya lagi di masa depan, tetapi untuk saat ini, aku puas dengan akhir ini. Aku telah menemukan kebebasanku. Dan akhirnya, aku bisa benar-benar melangkah maju tanpa bayang-bayang masa lalu.